Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Rahma Ramadhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi di Bisnis. Jadi, di sini saya akan menyampaikan pidato saya untuk tugas besar mata kuliah agama Islam. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan hari ini. Mari kita renungkan sejenak mengenai salah satu pilar agama kita, sebuah ibadah yang menghubungkan kita secara spiritual dengan Sang Pencipta dan secara sosial dengan sesama, yaitu tidak lain tidak bukan adalah zakat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan zakat itu apa. Jadi, zakat itu secara bahasa mengandung makna tumbuh, suci, dan berkah. Dalam syariat, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya, tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ia adalah instrumen keadilan sosial yang membersihkan harta dan jiwa kita. Jadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu didirikan di atas 5 perkara, dan salah satunya adalah zakat. Mengapa sih zakat itu penting? Nah, zakat itu penting karena pengakuan atas hak fakir miskin dalam harta kita. Nah, saya akan menjelaskan 5 harta yang wajib dizakati. Menurut syariat, zakat itu wajib pada 5 jenis perkara. Oke, saya akan menelaah satu-satu. Pertama adalah mawashi, itu adalah binatang ternak. Contohnya adalah unta, sapi, dan kambing. Yang kedua adalah asman, barang berharga yaitu emas dan perak. Ketiga adalah zuru atau biji-bijian, tanaman pangan seperti padi atau gandum. Keempat ada simar, buah-buahan yaitu buah kurma dan buah anggur. Terakhir adalah harta dagangan, segala sesuatu yang diperjualbelikan dengan niat berdagang. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan syarat wajib untuk zakat. Secara umum, zakat itu tidak semua harta itu tidak wajib dizakati. Nah, ada syarat-syarat tertentunya. Untuk binatang ternak itu unta, sapi, kambing dan barang berharga seperti emas dan perak itu ada beberapa syarat utama yang wajib dipenuhi nih. Nah, pertama itu adalah Islam dan merdeka. Itu pemiliknya ya. Yang kedua adalah kepemilikan sempurna. Ketiga adalah jumlah yang minimum. Lalu keempat adalah telah mencapai haul atau kepemilikan selama 1 tahun penuh. Khusus untuk barang berharga, perhiasan emas dan perak yang mubah atau diperbolehkan dipakai itu tidak wajib untuk dizakati. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rincian nisab dan kadar zakat. Nah, kita akan fokus nih, saya akan fokuskan ke 2 jenis harta yang paling sering kita jumpai, yaitu emas dan perak serta zakat hasil pertanian. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu antara zakat emas dan zakat perak. Jadi, zakat nishab emas itu adalah 20 miskal atau yang setara dengan 96 gram. Nah, untuk yang kedua yaitu perak adalah 200 dirham yang setara dengan 672 gram, saudara-saudara. Nah, kadar zakatnya untuk emas dan perak itu adalah 2,5%. Itu juga berlaku kepada harta dagangan, di mana ia dinilai pada akhir tahun dengan harga belinya dan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang kedua, saya akan menjelaskan zakat hasil pertanian seperti tanam-tanaman dan buah-buahan. Nah, nishab untuk biji-bijian dan buah-buahan itu adalah 5 ausuk yang setara dengan 1.600 kati. Menurut timbangan negeri Irak ya, teman-teman. Nah, kadar zakatnya itu ditentukan oleh cara pengairannya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Jadi, cara pengairan setiap petani itu berbeda-beda. Nah, jika diairi dengan air hujan atau air sungai yang mengalir sendiri ke sawah dari tidak mengeluarkan biaya sama sekali, maka itu zakatnya adalah 1/10-nya atau 10%. Jika diairi menggunakan kerekan atau penyiram, jadi itu mengeluarkan biaya, itu maka zakatnya itu setengah 10-nya atau 5%. Nah, selesai. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa rincian untuk zakat atau jumlah zakatnya, saya akan menjelaskan mustahik zakat.
atau yang disebut oleh penerima zakat. Jadi zakat itu harus diberikan kepada 8 golongan wajib atau mustahik ya. Jadi Allah itu sudah menjelaskan dalam Al-Quran, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada orang-orang fakir, kemudian yang kedua itu ada orang-orang miskin, ketiga ada para amil atau pekerja yang urusan zakat, yang keempat itu adalah mu'alaf atau orang yang sedang baru memeluk agama Islam. Terus yang kelima adalah rikab, itu hamba yang sedang menebus di dirinya. Keenam itu adalah gorimin atau orang-orang yang berhutang karena kepentingan agama. Ketujuh adalah fisabilillah atau orang yang berperang untuk agama Allah tanpa digaji. Terakhir adalah ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, tetapi dalam hal ini itu masih ada catatan penting. Jadi, tetapi itu zakat itu tidak boleh diberikan oleh 5 golongan tertentu nih. Di antaranya, yang pertama itu ada orang yang hartanya itu banyak atau kaya harta. Jadi, semisal orang sudah menurut Allah itu menurut masyarakat itu stabil, maka orang tersebut tidak wajib atau tidak boleh diberikan zakat gitu. Kemudian pencahariannya itu sudah stabil. Lalu yang ada hamba sahaya, Bani Hashim dan Bani Muthalib, lalu orang kafir dan orang nafkahnya menjadi tanggungan si pemberi zakat, itu tidak boleh diberikan zakat ya teman-teman. Nah, sebagai penutup atau sebagai yang terakhir saya sampaikan, saya akan menyinggung sebentar nih tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu sangat wajib ya. Jadi itu ada beberapa syaratnya. Nah, yang pertama itu adalah Islam. Itu pasti. Kedua adalah terbenamnya matahari pada terakhir bulan Ramadan. Ketiga itu adalah adanya kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu. Jadi setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah 1 sya' dari makanan pokoknya. Baik, seperti itu pidato dari saya. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, zakat adalah jembatan kasih sayang untuk antara yang berkecukupan dengan yang membutuhkan. Jadi zakat itu adalah investasi akhirat kita. Mari kita tunaikan zakat sebagai kewajiban ini. Dengan zakat itu dengan niat yang ikhlas dan menyalurkannya kepada orang yang benar-benar berhak. Jadi zakatnya itu sangat diridhoi oleh Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal zakat kita dan memberikan harta kita dan menjadikannya di penolong di hari kiamat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Dari saya, itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Wida. Saya Nanda Ramar Madani sudah menyelesaikan tugas besar. Terima kasih.